Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita mau bahas tentang SPU atau Sistem Periodik Unsur. Oke, kita langsung aja ya, daripada lama-lama nanti apa ya, biar cepet gitu ya, biar nggak kemalaman. Langsung bahas soal aja. Nah, ini yang pertama tuh ada mencari letak unsur sama konfigurasi elektron dari unsur 19X. Ini caranya itu gampang nih. 19X. Kalau dikonfigurasiin, terserah mau pakai Aufbau atau yang lain. Tapi aku sendiri tuh lebih suka pakai yang 28 288 Nah, ini kan jumlahnya 19 ya. 16, 17, 18, 19. Terus cara nentuin letak unsurnya itu caranya tuh yang pertama itu cari elektron valensi. Nah, di sini kan elektron valensinya kan elektron yang terluar. Jadi yang elektron valensinya itu ini nih, yang satu nih. Diwarnain warna merah. Sedangkan yang satu. Terus kedua, caranya menentukan periode dari unsur. Ini berarti kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Nah, elektron valensinya ini bisa diubah menjadi golongan 1. Jadi letaknya si 19X ini adalah golongan 1A periode 4. Periode 4 gitu. 19 itu apa ya? Kalau di SPU 19 itu kalium. Gitu. Nah, terus ini ada SPU. Nah, ini udah dirangkum gitu loh, kayak misalkan sifat-sifat dari unsur nih, semakin dia ke kiri dia semakin besar, terus semakin ke bawah juga semakin besar. Nah, semakin besar itu ada dua, ada jari-jari atom, jari-jari kation atau anion, sama karakter logam gitu. Biasanya yang warna biru ini ada tambahan lagi, yaitu biasanya merupakan logam kuat dan merupakan basa. Tulis dulu. Aku tambahin logam kuat sama bersifat basa. Kecilin dulu. Nah, ini tambahan ya. Ini kebaca nggak? Kebaca ya. Ganti warna jadi merah. Nah, ini kebaca. Terus kalau yang bawah itu tambahnya dia semakin ke kanan sama semakin ke atas itu energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegatifan, sama dia tuh non logam semakin besar. Terus tambahannya itu dia kalau yang ini yang bawah itu bersifat asam. Bersifat asam sama udah. Sama dia itu merupakan oksidator.
oksidator. Oke, ini taruh di bawah semua baca ya. Oh ya, kalau yang ini tuh tambahan satu lagi sebagai reduktor. Ya, reduktor. Terus, udah ya, ini bisa dilihat sendiri. Kita masuk ke soal aja langsung. Nah, ini ada apa? Ada kotak, tabel 1, 2, 3, 4, 5 unsur. Pertanyaan itu unsur yang memiliki energi ionisasi pertama yang paling kecil. Jadi kan kayak gini ya, energi ionisasi berarti yang bawah nih. Energi ionisasi berarti semakin ke kanan sama semakin ke atas, dia semakin besar. Aku notes ke kanan sama ke atas. Semakin besar. Ini ya. Oke, ini kita tentuin dulu golongan sama periode dari X, Y, Z, P, Q. Nah, kalau yang cara nentuin periode itu dari nomor atom. Kalau nomor massa ini lebih buat nyari AR. Oke. Nah, yang di sini ya. Oke, bisa. Zoom dulu biar bisa itu. 3. Ya. Ya, jadi biar kelihatan sama jelas. 3 X. Kalau di konfigurasinya berarti 2 sama 1. Ini berarti pas aja deh 1, terus 2, 1, terus 11 Y, berarti kan 2, 8, 1. Terus selanjutnya ada 19 Z, berarti kan 2, 8, 18, 1. Terus 36 P, 2, 8, 18, 8 sama 1. 37 Q sama dengan enggak ada satunya, salah. 18, 20, 36. Berarti ya ini yang ada satunya nih. 28, 18, 8, 1. Nah, gini. Udah kan ini ketemu, terus kita tentuin nomor golongan sama periodenya. Nah, ini kan 2 sama 1 berarti dia termasuknya golongan 1A periode ke 1, 2 berarti periode 2. Terus yang bawah golongan 1A juga karena elektron valensinya 1, periodenya ada 3. Terus yang bawahnya golongan 1A juga dan periode 4. Kalau yang 36 ini kan 1 semua ya elektron valensinya, sedangkan ini 8 berarti masuknya ke golongan 8A periode 4. Terus yang ini golongan 1A periode 5 gitu. Terus kita urutin
dulu kan ini golongan 1 semua sama golongan 8A periode 4. Nah, ini kan golongan 1 sama golongan 8A periode 1, 2, 3, 4. Berarti sih krom ya. Terus kita urutin dulu nih. Urutin, kan dia semakin ke kanan ya. Ini baru mulai nih. Nanti, ini baru mulai nih. Nih aku jelasin nih dari awal yang ini. Ini kan nentuin letak unsur sama konfigurasi elektron unsur 19X. Caranya itu diurutin dulu, apa namanya, dikonfigurasiin dulu. Kalau aku pakai cara yang 2881. Nah, terus cari dulu elektron valensinya, kan berarti 1 nih. Kalau misalkan elektronnya 1, berarti dia termasuknya golongan 1A. Terus periode unsur ada 4 dari ini. 1, 2, 3, 4. Udah kita ketemu, berarti ini golongan 1A periode 4 gitu. Ini ada soal yang kedua nih, ada bercabang, ada 4 soal. Nah, ini kan dia mintanya unsur yang memiliki energi ionisasi yang paling kecil. Nah, ini tuh caranya lihat dari tabel periodik ini. Nah, dari tabel periodik ini, kalau misalkan dia semakin ke kiri, terus semakin ke bawah tuh, yang semakin besar adalah jari-jari, karakter logam, ya logam kuat, terus bersifat basa sama reduktor. Terus kalau yang misalkan semakin ke kanan sama semakin ke atas yang besar itu energi ionisasi, afinitas, keelektronegatifan, non-logam, asam, sama oksidator. Nah, kalau soal ini kan disuruhnya energi ionisasi ya. Energi ionisasi berarti semakin ke kanan sama semakin ke atas itu semakin besar. Oke, ini kan udah kita konfigurasiin unsur-unsurnya. Yang pertama tuh ada 3X, ini golongannya bisa dilihat sendiri, caranya sama kayak yang tadi ini. Terus habis itu ubah ini dulu. Nah, biar cantik tulisannya. Terus kalau misalkan udah ini, kita ini dulu apa sih namanya? Diurutin dulu urutan ke elektron, urutan energi ionisasi. Nah, kan urutannya kan semakin ke kanan ya. Berarti kan kalau yang semakin ke kanan itu kan golongan 8A ya nih. 8A yang paling kanan. Nah, berarti yang paling besar itu yang golongan 8A nih, si P. Berarti energi ionisasi P itu paling besar. Terus habis itu semakin ke atas tuh semakin besar nih, yang golongan 1A semua kan tadi di soalnya berarti dari bawah ke atas urutannya. Nah, periode yang paling bawah kan periode 5, berarti si Q ini urutannya kedua karena dia ini itu paling besar ya. Oh iya, kebalik. Yang paling besar itu berarti dari ini ya, dari golongan 1. X, terus semakin mengecil ke Y, terus kecil lagi ke Z, kecil lagi menjadi si Q. Jadi unsur yang memiliki energi ionisasi pertama paling kecil itu jawabannya si Q. Itu paham nggak sampai sini? Oke, kalau belum, nanti kalau mau tanya-tanya aja ya. Terus lanjut ke yang bagian B, unsur yang berikatan ion paling lemah dengan Cl. Cl itu kan kalau misalkan dia berikatan
Itu kan ini gampang nih sebenarnya, karena ada kuncinya, karena di sini tuh golongan 8A ini kan beda sendiri ya. Terus kalau misalkan 8A kan dia nggak punya pasangan elektron bebas. Nah, kalau dia nggak punya pasangan elektron bebas, tidak punya pasangan elektron bebas, berarti dia sulit berikatan ion atau ikatannya lemah gitu. Jadi ini unsur berikatan yang paling lemah dengan Cl itu jawabannya yang si P, yang golongan 8A. Sedangkan kalau yang golongan 1A kan dia mengikatnya satu elektron gitu. Kayak misalnya nih golongan 1 apa nih? Misalnya H. H kan H plus sama Cl min. Karena Cl itu mengikat satu, apa ya, dia melepas satu elektron, jadi HCl gitu. Oke. Terus jari-jari atom terbesar. Jadi kan ini tinggal kebalikannya doang ya. Kalau jari-jari atom semakin ke kiri sama semakin ke bawah. Kiri sama bawah besar. Oke, terus diurutin dulu urutan jari atom. Berarti kebalikan ini dong, karena yang paling gede kan si Q. Q itu kan periode 5. Periode 5 semakin ke bawah semakin besar. Berarti ini kebalikannya. Q lebih besar dari Z, Y, X, P. Atau bisa ditulis juga P lebih kecil. Ya, aku tulis option 2-nya. P lebih kecil dari X, lebih kecil dari Y, Z, sama Q. Ini. Terus, ini jawabannya jari-jari atom terbesar Q. Terus konfigurasi elektron dalam keadaan dasar unsur P. Ini udah kan keadaan dasar unsur P ini. Jawabannya konfigurasi. Kopi. Nah, gitu. Udah ini, atau mau pakai cara outflow juga boleh. Sampai sini ada yang mau nanya? Nomor 2 jawaban unsur PAP, karena unsur P ini golongan 8A. Nah, golongan 8A ini sifatnya itu tidak punya PEB, terus sulit berikatan ion itu, karena dia nggak punya PEB jadi sulit berikatan. Sedangkan kalau yang ini kan semuanya golongan 1A kecuali si P. Kalau 1A gampang berikatan ion sama Cl gitu. Udah terjawab? Paham nggak yang tadi nanya? Ya, sama-sama. Kita next ya. Nanti kalau ada yang mau nanya, nanya aja. Next ke nomor selanjutnya nih. Ini sama nih, pasangan atom yang terletak dalam satu golongan. Caranya juga sama. Di apa? Cara dulu. Kita tulis dulu 4M, 8L, 9Z, 12Q, 20X. Dikonfigurasiin dulu kayak tadi, 4 kan 2 sama 2.
8 itu 2 sama 6. Z 2, 7. Terus 12, 2, 8, 2. Ini 2, 8, 8, 2. Nah, terus udah kan kayak tadi caranya sama. Ini kan termasuknya golongan 2A, periode 2. Terus yang bawahnya golongan 2A, periode 6A nih. 6A, periode 2. Ini golongan 7, periode 2. Ini golongan 2A, periode 3. Ini golongan 2A, periode 4. Oke. Pasangan atom yang terletak dalam satu golongan. Udah nih ketahuan M, Q, sama X. Nah, jawabannya M, Q, X. Terus atom yang memiliki energi ionisasi pertama paling kecil. Oke, tadi energi ionisasi kuncinya apa ya? Ini ke kanan sama ke atas besar. Kanan sama atas besar, semakin besar. Terus kita urutin dulu nih, urutan energi ionisasi. Oke, kita lihat dulu yang paling kanan kan golongan 7A. Berarti ini dulu nih, 7A berarti Z, berarti besar. Terus mundur, ketemu golongan 6A, Cl, urutannya terbalik. Terus kalau udah dari golongan, kita lihat periode. Ini kan tadi periodenya golongan 2A ya, ada 3. Kita lihat periodenya. Kalau dia periodenya yang paling atas kan periode 2. Nah, berarti dia energi ionisasinya terbesar ketiga. Terus yang periode 3, Q, sama yang terakhir X. Gitu. Jadi, katanya energi ionisasi pertama paling kecil berarti X. Jawabannya X. Oke, terus senyawa yang paling bersifat basa. Nah, tadi udah aku tuliskan di sini. Ini kan bersifat asam. Kalau yang ke kanan sama ke atas. Kalau yang bersifat basa itu yang kiri sama ke bawah. Jadi mirip-mirip sama jari-jari atom. Aku tulis dulu. Kiri, bawah, besar. Ini pindahin ke bawah. Nah, berarti tinggal kebalikannya ya. Urutan basa. Z lebih kecil dari L, lebih kecil dari M, kecil Q, X. Berarti yang lebih basa X. Jawabannya. Ada yang mau nanya dulu? Oke, sampai sini paham ya. Cuman ini tuh kuncinya di sini nih. Ini harus dihafalin. Yang apa tuh yang semakin kiri ke bawah ini jadi atom ini sama ini juga. Oke, kalau belum ada yang nanya, aku lanjut ya. Oke nih, unsur X dengan nomor atom 13 akan membentuk senyawa klorida dengan rumus apa? Oke, yang pertama
kita konfigurasiin dulu si atom X kan 13X. Jadi kalau dikonfigurasikan jadi 2, 8 sama 3. Nah, berarti 3 ini apa ya, ionnya, ion atau enggak kation. Jadi kita tulis gini, X, draw aja nih. Bentar. X tiga plus, kalau ini jelek ya. Nah, X3 plus ditambah sama CL. CL ini kan mengikat, dia melepaskan satu elektron jadi min. Terus udah ini kita tinggal direaksiin. Oke, sama-sama. Oke, ini cara ngereaksiinnya gini. Ini kan 3 plus nih. Nah, X-nya ini bereaksi sama ini. Sama yang negatif. Terus kalau Cl bereaksinya sama yang positif. Kayak kebalikan gitu loh. Nah, jadi ditulisnya ini X min kan, jadi nggak usah ditulis X1, boleh deh X1 dulu, terus sama CL ini 3, jadi tulisnya 3. Nah, bisa juga ditulisnya jadi XCl3 gitu. Paham nggak sampai sini? Jadi apa ya, cuman dibalik-balik aja. Kan ini kan X tadinya positif, dia gantinya sama yang negatif gitu. Jadi di bawah kayak benar aku tulisnya. Apa ya namanya itu sih yang reaksi itu, jadi kayak misalkan ada pangkat X plus tambah sama B Y min menjadi ini kebaca nggak ya? Semoga kebaca. Jadinya AY sama BX gitu. Nah, ini rumusnya. Nah, gitu deh. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Kak, aku boleh tanya nggak, Kak? Boleh. Jadi kalau misalkan ini kan sama kayak menyetarakan reaksi gitu kan, maksudnya kayak yang positif pasangan sama kation, yang negatif sama anion gitu ya, Kak? Iya. Jadi dibalik-balik gitu loh. Oh, oke, Kak. Kalau misalkan ada koef kan ini Cl3, tiganya di belakang. Kalau ditaruh di X jadi 3X itu apa tetap Oh, X-nya kalau 3 ya. iya, heeh. Kalau misalkan di sini 3, berarti di depannya sini jadi 3. Oh, taruh di depannya ya, Kak, bukan dijadiin. Enggak. Jadi gini nih, kan sini 3. Jadi ini dikurungin, jadi X Cl3 3 kali. Oh iya, paham. Iya, jadi kalau misalkan ada koefisien, jadi dikurungin 3 kali gitu loh. Ntar aku tulisin dulu. Maaf. Ya, nggak apa-apa. 8399 ya? Iya. Udah, tapi ini nggak ada yang pangkatnya gitu ya, nggak apa ya. Iya, Kak. Nanti aku X3 plus tambah Cl3 Cl min jadi kecil bentar. Jadi kan X Cl 3 kali gitu. Oke, Kak. Paham. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Ntar aku inin dulu biar pangkatnya kelihatan beda.
Udah. Kayak ada yang mau nanya lagi? Kalau belum ada, lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Senyawa berikut ini yang dapat membentuk ikatan hidrogen antara molekul. Oke, ini aku kasih tahu ya, kalau misalkan ikatan hidrogen ini itu yang cuman bisa tuh kayak misalkan apa ya? HF, ya HF. Ingat nggak sih apa unsur apa aja yang bisa ikatan hidrogen kan? HF, HI. O sama F. Handphone, iya handphone. Ini handphone. HM, F, M. Atau disingkatnya handphone. Nah, udah ini langsung ketahuan yang ikatan hidrogen, yang HF, sama yang H2. Oh ya, ini kurang O. Nah, gitu. Jadi nggak usah susah-susah cari, ini udah ketahuan. Kalau ini kan apa ya? Ini senyawa apa nih? Senyawa alkohol, etanol. Etanol ikatannya apa? Beda lagi. Coba kita cari di Google. Ikatan dari etanol. Aku juga kurang tahu apa. Oh, ikatan hidrogen intermolekul. Yaitu inter, bukan antar. Ini ikatan hidrogen intermolekul. Berarti ini juga sama dong. CH3O CH3 apa ya? Itu ether Kak kalau nggak salah. Ether, berarti dietil ether. Di metil ether. Metoksietana sama aja ya. Berarti ini juga sama. Ikatan hidrogen inter. Nah, ini apa? Ini apa namanya sih? Kayak rumus cepatnya. Oke, terus lanjut. Ini apa? Soalnya agak random ya. Soalnya kalau misalkan yang bahas SPU doang cuman dikit. Jadi aku nambahin ikatan-ikatannya biar itu deh. Nih, ini juga ada rumus cepatnya. Ntar aku tulisin dulu. Nah, ini kan apa? Kalau hibridisasi kita lihat dulu kalau misalkan pasangan elektronnya ada dua, berarti dia SP atau ikatan rangkap 3. Terus PN-nya 3, berarti dia SP2, ikatan rangkap 2. Kalau PN-nya 4, dia SP3, terus ikatannya ikatan tunggal. Nah, udah kita tentuin aja nih. Nah, ini kenapa jadi plus? Nih, pertama kan ada CH3. CH3 di sini cuman apa? Dia ikatannya tunggal, berarti ini SP3. Nah, yang SP3 aku warna merah. Terus mana lagi yang SP3 nih? SP3. Terus yang ikatan tunggal lagi ini, si N. Ini aku urutin aja nih. Terus ini, karena ikatan tunggal, N ini juga nih, ini ikatan tunggal. Terus ini N ini. Udah, jadi SP3-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kalau yang SP2 ada yang ikatan rangkap 2 nih, ada O. Ya, terus jangan lupa nih di sini di tengah-tengah ikatan ini ada atom C.
Nah, C ini ada rangkap 2 juga, jadi sp2 juga. Terus ini O, ini juga ada C, jangan lupa. Ini N, rangkap 2 nih. Oh, yang ini juga ada C, rangkap 2 juga, sp2. Ini ada C lagi, rangkap 2 juga. Aduh, rangkap 2 juga, ini juga. Nah, udah tinggal dihitung. Yang SP3-nya ada berapa nih? SP2 dulu deh, karena perbandingan SP2 banding SP3. SP2-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dibanding sama 1, 2, 6. Nah, ini kan terlalu besar. Nah, jawabannya itu, ini kan soal UTBK tahun lalu. Nah, kalau jawab 8 banding 6 itu salah, harus dikecilin jadi 4 banding 3. Gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Oke. Selanjutnya ada ini. Ikatan juga unsur X punya nomor atom 20, Y 17 membentuk ikatan kimia apa sama rumusnya apa. Oke, ini juga mirip-mirip. Jawabnya di bawah. Kita konfigurasiin dulu. 20X sama 17Y. Nah, 20 kan kalau dikonfigurasiin 2, 8, 8, 2. Kalau yang ini 2, 8, 7. 7. 10, 17. Iya, 7 ya. 7. Ya, 7 ya. Terus kalau 7 harusnya I see. Salah. Jadi ada rumus cepatannya. Apa kayak ion apa ya? Aku lupa namanya. Pokoknya rumusnya nomor atom dikurangi sama nomor gas mulia terdekat. Nah, ini kan yang 20 nih, yang X. Berarti kan 20 dikurangi sama gas mulia. AR, Kak. Ya, AR 18. Berarti dikurang 18. Jadi hasilnya plus 2. Terus yang Y 17. Berarti dikurang 18. Hasilnya minus 1. Nah, ini sama caranya kayak ini. Jadi apa ini? Kalau aku tulis berarti X. XY2. Iya, X-nya 2. Ini aku tulis dulu bentar. Terus ikatannya ikatan ionik ya, karena ini kan positif sama negatif, jadi ion. Oke. Jawabannya yang B. Warna merah. Oke, sebenarnya ini aku bingung ya mau ngasih materi apa lagi. Kalau ada yang mau nanya, boleh, atau mau request soal? Pak, aku mau nanya boleh lagi nggak? Boleh. Kalau misalkan ini misalnya X, terus dia punya muatan 3+, terus dia punya nomor atomnya tuh udah 6. Kalau misalkan dijadiin atom netral itu gimana ya, Kak, biar ngilang muatannya? Kalau 36 kan masuknya golongan gas mulia ya. Jadi dia nggak punya pasangan elektron bebas. Jadi muatannya tetap nomor atomnya tetap jadi 26 gitu misalnya.
Iya, kalau misalkan apa nih? Coba. Kalau selain gas mulia, Oh, selain gas ya, mulia, benar. buat ngilangin muatannya itu konfigurasi elektronnya tuh kayak gimana ya, Kak? Apa misalnya CL-min coba ya, CL-min. CL-min kan 17 nomor atomnya, terus dia biar, ini kan ada minusnya nih. Kan kalau misalkan CL doang, konfigurasinya kan 2, 8, sama 7. Nah, kalau misalkan ada minusnya itu, dia nambah 1 elektron, jadi 2, 8, 8. Kalau yang minus itu nambah nih, kayak gini. Kayak gini bukan maksudnya. Iya kayak gitu, Kak. Oh, jadi kalau misalnya minus tuh konfigurasi elektronnya ditambah, kalau Iya, yang ya plus tambah. dikurang. Kalau yang, iya kayak kebalikan. Kayak apa ya, bentar. Eh apa ya, bingung. Coba. CA2 plus ya. CA20, CA 20. Ini kan konfigurasinya 2, 8, 8, 2. Nah, kalau misalkan ada plusnya, jadi berkurang. Jadi cuma 2, 8, 8 gitu. Ini aku ini dulu. Gitu, paham nggak? Iya, Kak. Paham. Makasih banyak ya, Kak. Oke, ini mau nambah soal lagi, soal lagi mau kayak gini atau mau kayak gimana? Ini ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau yang apa nih? Baik, oh mau yang hibridisasi lagi ya? Oke, aku cari dulu senyawanya. Mau soal geometri molekul. Oke, ntar ya. Ntar aku tuh agak bingung kan yang geometri molekul apa catatan aku tuh ketinggalan di apa di kosan. Jadi bingung jelasnya geometri molekul. Yang kayak gini ya. Ntar ya, nanti kalau misalkan ada waktu nanti kita itu aja. Kalau soal dong, ada soal enggak ya? Bingung. Soal buffer hidrolisis. Oh ini nanti materi buffer hidrolisis nanti sama apa ada sesinya sendiri soalnya itu banyak banget. Kalau mau nanya boleh ke aku. Ini tuh apa ya? Aku lupa yang gambar kayak gini ada rumusnya gitu loh. Jadi misalkan si rumusnya AX2. Nah, A ini pasangan elektron, X ini apa gitu. Aku lupa ini. Emang harus belajar lagi soalnya ini hafalan banget kan. Terus ada sudut-sudutnya juga. Tapi yang pasti itu misalkan AX2 itu pasti bentuknya linear gitu. Ini aku juga di kuliah belajar kan ya, cuman agak bingung juga. Kayak harus lihat catatan. Kan ini nih. Masukin PPT aja. Nah, ini ada rumusnya. Oke, ini ada nih. Ini ya. Oke, ini udah ada apa? Udah ada rumusnya. Ini aku tambahin aja. Takut hilang. Karena ini penting banget nih. Ini rumus yang aku bilang penting tuh. Ini kan jumlah pasangan elektron ikatan berarti PEI. PEI itu X masuknya ke X, kalau PEB masuknya E. PBE ini kan PEB-nya 0, berarti AX2, E-nya nggak ada, jadi E0. Nggak usah ditulis. Ini 3, jadi AX3. Oke, ada soal nggak ya? Soal tentang geometri. Ini udah ada pembahasannya. Cari-cari yang random. Apa ya? Random banget. Kamu ada soal nggak?
Oh, ini lebih. Tapi ini bahasa Inggris. Boleh nih. Biar banyak. Gede banget. Nah, ini. Nggak ada soal ya. Oke, kalian mau request soal apa? Apa mau dicontohin aja kali ya, random ya. Kan ini kan misalkan PCL5. PCL5, aku tulis dulu. PCL5. Caranya nentuin geometrinya kan dia PC5 apa nih? EX5, berarti kita tentuin dulu jumlah PEI. PCL5. Pasangan elektron ikatannya 5. Nah, 5 tuh dari mana? 5 tuh dari sini nih. Nah, ini PEI, pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatannya ada 5. Terus jumlah pasangan elektron bebasnya dia ada 0. Nah, tahu dari 0 dari mana? Oke, coba. Kalau misalkan ini tuh gampangnya kalau pakai struktur Lewis. P itu nomor atomnya 15. Kayak gambar struktur Lewis dulu kalau aku 15 P. Konfigurasinya jadi 2, 8, 5. Berarti dia punya 5 elektron valensi. Ini elektron valensinya 5. Udah elektron valensinya dia berikatan sama Cl-nya ada 5. Coba aku gambar ya. Draw. Berarti kan dia punya 1, 2, 3, 4, 5. Apa elektron valensinya? Terus ada Cl. 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 Nah, Cl ini elektron valensinya 7 kan, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7. Udah, iya, dia nggak punya pasangan elektron bebasnya karena semua elektronnya si P ini udah berikatan sama ini. Nah, ya jadi dia nggak punya PB gitu. Paham nggak? PB nol. Jadi rumus molekul apa sih nama rumusnya? Rumusnya AX X5. Bentuknya adalah piramida trigonal. Gitu. Oke, paham nggak sampai sini? Kalau mau soal mirip-mirip gini kali ya? Apa? Aku lagi cas. Ya udah cabut aja. Ya udah cabut lagi Zoom. Allah. Tutup lagi. Oke. Misalkan senyawa apa ya? Coba ini XEF2 gambarnya kayak gini. Yang gampang apa ya? Ini apa nih? Elektron domain. Oh, berarti ini pasangan elektron sisa. SO3, oke. SO3. SO3. Si S nomornya berapa? S ini 16.
S16. Kalau O8. Berarti 2, 8, 8, 10, 10, 6. Berarti 6, 28, 6. Ini cuma 2 sama 4. Oke, gambar dulu S O O-nya gede. Nah, di mana aja. Terus kita masukin elektron si S. Jadi 6. 1, 2, kebalikin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang O, ya, oh ya, 6 juga. 6. Oh, jadi 6 juga berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga. Nah, ini kan rangkap 2 ya. Jadi kelewat. Berarti kan rangkap 2 pasangan elektron ikatannya tadi 3, terus pasangan elektron bebasnya gak ada, 0. So 3 gak ada ya, 0. PB-nya 0 sama yang ini apa ya namanya? Yang elektron domain. Apa ya namanya? Tapi yang ini bisa jadi PB nggak ya? Coba aku lupa. Bentuk molekul S3. Dia kan rangkap 2. Wah, X3 segitiga datar. Oh, ternyata gini doang. Nah, ya berarti nggak ada. Udah, berarti ini rumusnya X3. Bentuk X3 bentuknya trigonal datar. Trigonal datar. Oke. Sampai sini udah paham belum? Oke, rangkap 2. Karena SO kan S kan ini ada 6 ya. Ini juga ada 6. Jadi tapi bisa sih rangkap 1 juga. Tergantung ininya. Tapi biasanya ini rangkap 1 deh. Kok ini agak berbeda ya. Pokoknya aku juga bingung sih cara nentunya. Karena emang ada yang rangkap 2, ada yang rangkap 1 doang kayak gini. Kayak gini. Tapi bisa juga sih, ini bisa juga rangkap 2-nya ada 1, sisanya rangkap 2. Rangkap ikatan tunggal gitu deh. Ya kan SE dulu. SO3. Oh, ini ada penjelasannya. Ini ada ikatan kovalen rangkap 2, terus kovalen koordinasinya ada 2. Nah, ini bisa jadi buat contoh juga. Oh ya, berarti yang benar gambarnya kayak gini ya. Yang ini rangkap 1. Tapi nanti yang ini nggak berikatan ya. Gimana ya? Aku juga bingung sih yang nentuin ikatan rangkap 2-nya. Yang intinya tuh kalau misalkan ada ini bisa jadi rangkap 2. Oh, mungkin dari sini ya, karena dia tuh biar jumlahnya oktet. Nah, ini aku hapus aja deh. Nah, so aku kalau misalkan buat berikatan
dari S kan 6 ya, berarti dia butuh 2 elektron lagi dari si O, jadi cuman yang ngambil tuh 2 ini, 2 elektron, salah satu O-nya, sisanya rangkap 1. Oh ya, Bang, aku tulis. Ada elektron rangkap karena S membutuhkan dua elektron dari O biar oktet. Oktet itu artinya ada 8 elektron berikatan. Bukan nggak sampai sini? Bukan berikatan 8 elektron. Di atom pusat. Ini kan atom pusatnya S gitu. Udah paham belum? Oke. Oke, mungkin sampai sini dulu kali ya. Nanti kalau ada yang mau nanya boleh chat aku, mau di WA atau di Telegram juga boleh nih. Aku kasih nomor WA aku. Ini kalau buat nanya, nanti ini materinya aku masukin Google Drive dulu ya. Soalnya aku di ini loh, di ban dari grup. Tolong share ke yang lain ya. Tunggu jangan pada keluar dulu bentar. Gimana ya? Bentar, jangan keluar dulu. Bentar ya, aduh ini, tolong di-share ke yang lain ya. Di mana di Zoom? Nih, tolong di-share ya. Oke, aku akhiri sampai sini. Terima kasih yang sudah join. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.